Oke, teman-teman, salam perkenalan dari saya, Maringan Simanjuntak, yang kali ini akan membawakan materi perkuliahan Matematika Bisnis. Selamat datang di Universitas Budi Dharma, salah satu universitas yang sedang favorit di Kota Tangerang. Bagi mahasiswa lainnya yang membutuhkan materi ini, selamat datang juga di materi ini. Maaf, karena kali ini saya sedang mengajar secara virtual di universitas ini, jadi saya bawakan materinya. Tapi nggak apa-apa bagi mahasiswa lain yang membutuhkan materi ini, silahkan diambil. Nah, kita hanya sekedar berbagi di masa pandemi ini, di mana mahasiswa masih diwajibkan belajar di rumah, belum bisa tatap muka di kelas sebagaimana biasa. Oke teman-teman, adapun ruang lingkup daripada matematika bisnis ini, diantaranya itu nanti kita akan bahas satu persatu. Perlu saya sampaikan bahwa matematika bisnis itu sendiri merupakan fondasi fondasi dasar, dan ini sebagai lanjutan juga di materi kamu yang sebelumnya di SMA ataupun SMK, di mana ini untuk menguatkan kembali ataupun mengingatkan kembali dasar-dasar yang sudah pernah kamu pelajari di jenjang sebelumnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa matematika bisnis itu bertujuan, ya, diantaranya di sini diharapkan melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep matematika dalam penerapannya dalam ekonomi bisnis. Nah, di sini kita bagi dalam 5 tahapan untuk mata kuliah ini. Ada perkenalan variabel konstanta dan koefisien, aturan operasi dasar matematika, persamaan linear dan kuadrat, kemudian nanti masuk ke matriks ya. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari khususnya dari sisi kacamata ekonomi, kita banyak bertemu atau menemukan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ekonomi ya di kehidupan sehari-hari, dan itu bisa diselesaikan dengan cara pendekatan matematika. Nah, adapun materi-materi ini hanya sebagai dasar ataupun pondasi ya, sebagai pengingat kembali akan pelajaran di jenjang sebelumnya, di mana ini sebagai dasar untuk bisa tidaknya kita menyelesaikan materi kuliah untuk selanjutnya. Jadi sebagai reminder ya, mengingatkan kembali. Nah, ini sangat-sangat dasar ya. Jadi beberapa ilmu matematika itu bisa diterapkan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang mulai dari yang sangat-sangat mendasar bahkan ya sampai yang ke tingkat rumitnya pun itu bisa diselesaikan secara matematik. Nah, disitulah kenapa dibutuhkan matematika bisnis atau sebelumnya disebut ini matematika ekonomi. Ya, jadi untuk menyelesaikan perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini kita bahas pertama itu variabel. Apa itu variabel? Yaitu variabel itu bisa dikatakan unsur. Unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili satu faktor atau suatu keadaan tertentu. Mungkin kita sering dengar variabel X, variabel Y. Nah, biasanya variabel itu disimbolkan dengan huruf-huruf Latin ya. Variabel dalam satu penelitian, nanti jenjang selanjutnya nanti berbicara tentang variabel ini kita akan lebih sering ketemu dalam satu penelitian. Variabel dalam satu penelitian jumlahnya biasanya bisa lebih dari satu. Jadi ada 2 variabel, mungkin masih ingat ya, 3 variabel dan seterusnya. Bisa satu variabel, bisa lebih dari satu. Variabel-variabel tersebut itu saling berhubungan ya,
saling berhubungan. Ini masih tentang konsep variabel. Variabel tersebut saling berhubungan di mana hubungannya itu bisa dibagi juga ya. Hubungannya itu bisa dibagi juga. Ini masih kita tentang yang variabel ya. Di saling berhubungan juga ada juga yang saling lepas. Dan jika ditinjau dari konteks ini, variabel dibedakan menjadi variabel bebas ya. Bebas atau lepas ya. Variabel bebas dan variabel bebas ini sering juga disebut independen ya. Dan variabel kalau ada variabel bebas pasti ada variabel terikat ya. Nanti seterusnya akan sering ketemu dengan kata-kata ini, variabel bebas dan variabel terikat. Apalagi yang nanti sudah menginjak semester akhir yang sudah penelitiannya variabel bebas, variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas itu dia tidak nilainya itu mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel terikat ini. Jadi variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Apalah contoh dekatnya ya? Contohnya misalkan judul satu penelitian ya, pengaruh pupuk terhadap perkembangan tanaman misalkan, biar gampang lah. Pengaruh pupuk terhadap perkembangan tanaman. Jadi jumlah pupuk ya, pupuk terhadap perkembangan tanaman, nah, terhadap pertumbuhan lah kita kata, pertumbuhan. Nah di sini saya ambil pupuk nggak apa-apa ya, pertumbuhan. Nah banyak ya pertumbuhan tanaman, pupuk terhadap pertumbuhan. Bisa juga pengaruh-pengaruh lainnya, dampak ekonomi moneter atau dampak apalagi yang sekarang ini dampak pandemi COVID terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, di mana kita tahu banyak negara yang mengalami resesi dengan adanya pandemi. Nah, pengaruh pupuk ini dinamakan variabel bebas. Pandemi itu bebas. Jadi semakin banyak yang terjangkit pandemi, semakin menurun nih pertumbuhan ekonomi. Nah, bisa seperti itu. Kalau dalam contoh pertama ini, semakin banyak pupuk, pertumbuhannya akan semakin baik, misalkan semakin sedikit. Nah itu ini yang namanya bebas, ini yang namanya terikat ya. Jadi langsung kita bahas di sini saja ya. Jadi bisa macam-macam ya. Jadi variabel itu bisa kita jadikan satu objek dan dibagi dua tadi, bebas dan terikat dari sisi pengetahuan penelitian ya. Jadi di slide yang sudah saya bagikan pun PowerPoint-nya, nah sudah ada penjelasannya tentang variabel itu apa, baik dari para ilmuwan dan literatur, silakan dibuka di sana ya teman-temannya. Nah itu tadi salah satu contoh ya, misalkan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman atau pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia misalkan. Jadi pupuknya itu atau pandeminya itu variabel bebasnya, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan tanamannya itu sebagai variabel terikatnya. Karena apa? Saling terikat. Jadi seberapa jumlah di sini itu mempengaruhi di sini. Kita lanjut. Oke, satu lagi sebelum saya lanjut. Suatu kondisi yang muncul sebagai akibat variabel bebas ini pun, teman-teman ya, muncul juga nanti koefisien bilangan atau angka yang terkait pada dan letak di depan suatu variabel tersebut. Jadi akan ada nanti dengan kaitannya dengan koefisien di sini ya. Variabel-variabel ini di depan variabel itu misalkan x ya dan y. Di depan variabel ini suka ada koefisien 3 tambah 3y. Nah, ini yang namanya variabel ya, dan ini namanya koefisien. Nah, konstanta itu sendiri, dia berdiri sendiri dia, tanpa variabel, tambah 4 misalkan, sama dengan 0 misalnya, seperti ini. Ini konstanta, dia berdiri sendiri. Itu gambaran umumnya, teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, di sini digambarkan tentang koefisien ataupun konstanta. Koefisien yang tadi saya gambarkan, koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada
dan terletak di pada satu variabel ya. Jadi nah ini misalkan Y sama dengan 5 tambah 2X. Nah, ini koefisien namanya. Dia terkait terhadap variabel X ya. Nah, jadi bisa juga dalam sebuah fungsi, bisa kita temukan dalam sebuah fungsi. Misalkan ini fungsi fx sama dengan 5 tambah 2x ya. Jadi 5 itu sebagai konstanta, 2 itu sebagai koefisien dan x itu sebagai variabel. Gitu ya. Konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi. Ya, jadi dia turut. Apakah semua fungsi memiliki konstanta? Belum tentu juga ya. Jadi tidak semua fungsi memiliki konstanta. Tapi, nah yang pasti semua variabel ini memiliki koefisien. Kalau dia berdiri sendiri, misalkan x tambah y, ya tetap ada koefisiennya. Ini koefisiennya 1, tapi tidak dituliskan karena angka 1 tidak dituliskan. Saya rasa masih ingat lah ya di pelajaran SMA kelas 10 ataupun bahkan di SMP. Ini sekali lagi saya ingatkan hanya mengulang saja, meremind materi kita di uh, tingkatan sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi masih gampang lah ya, jangan dibawa ini ya. Oke, fungsi. Nah, fungsi pun ini nanti di pertemuan kedua kita akan lebih dalam lagi bahas tentang fungsi ini. Tapi secara karena ini masih pendahuluan, saya kasih gambaran fungsi itu apa. Fungsi itu adalah hubungannya korespondensi satu-satu. Jadi di mana anggota X tepat dipetakan satu kali terhadap anggota Y. Nanti akan kita bahas lagi. Apakah semua relasi itu merupakan fungsi? Ya, ada relasi namanya ya, ada fungsi ya, ada relasi, ada fungsi. Belum tentu relasi itu, belum tentu semua relasi merupakan fungsi. Karena apa? Fungsi yang dinamakan dengan fungsi di sini adalah korespondensi satu-satu. Ada hubungan timbal balik. Seperti yang kita bahas di contoh yang tadi. Ada hubungan antara pandemi COVID terhadap tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia. Misalkan. Ada korelasinya. Apa aja korelasinya? Tentu fungsi itu terdiri dari beberapa unsur yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini masih gambaran umum. Nanti di sesi kedua kita akan lebih bahas dalam lagi membahas tentang fungsi ini. Tapi sebagai gambaran pertama untuk mengingatkan kembali materi kita di kelas-kelas sebelumnya, tingkatan sebelumnya, bahwa fungsi itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan. Jadi korespondensi satu-satu, jadi sering terkait, sering terhubung satu-satu ya. Nah, aturan operasi dasar matematika ini yang saya katakan dari tadi bahwa kita hanya merimain ya kaidah komutatif ini pelajaran SMP, SD, SMA, SMK bahwa masih berlaku komutatif. Nanti ini kenapa ini perlu kita tunjukkan dasar-dasar operasi matematika ini sangat kita perlukan untuk lanjutan daripada mata kuliah ini. Jadi ini tidak boleh lupa kaidah apa itu komutatif bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Itu komutatif dalam penjumlahan, komutatif dalam perkalian A kali B itu sama dengan B kali A. Ketika dibalik 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Komun namanya. Ini juga sama A tambah B. Ketika kita jumlahkan 5 tambah 3 itu hasilnya sama dengan 3 ditambah 5. Itu namanya komun. Asosiatif itu pengelompokan ya. Nah, pengelompokan dikelompokkan dengan cirinya apa? Ada tanda kurungnya. A tambah B tambah C itu sama dengan dikelompokkan ya. Dikeluarkan A ditambah B tambah C. Dalam perkalian juga berlaku sifat asosiatif ya. Asosiatif itu dikelompokkan ya, di grup, diberikan grup, di grouping di sini bahwa A kali B kali C ya itu sama dengan A kali B dikalikan dengan C. Nah, yang ketiga ada kaidah distributif. Distributif terhadap apa? Didistribusikan. Didistributif terhadap penjumlahan. Ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan bahwa A kali B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Ya. Demikian juga dalam perkalian ya. Bahwa A kali B tambah C ini sama dengan A kali B ditambah A kali C. Demikian juga dalam pengurangan ya, misalkan distribusi terhadap pengurangan sama ya, baik dari jumlah maupun dikurang.
ya, bahwa A kali B dikurang C itu sama dengan A kali B dikurang A kali C, masih sama. Operasi perpindahan tanda ya, plus A tambah plus B ya sama dengan plus C, min A tambah min B sama dengan min C. Artinya mana yang paling dominan ya kalau untuk min ini ya. Oke, operasi perkalian sama, plus positif A kali positif B sama dengan positif C, negatif A kali negatif B sama dengan positif C. Demikian di sini pembagian positif A dibagi positif B adalah positif C, negatif A dibagi positif C adalah negatif A dibagi positif B adalah negatif C ya. Kira-kira seperti itu ya teman. Untuk merimain kembali, mengulang kembali materi kita di pelajaran-pelajaran yang tingkat sebelumnya. Ini hanya untuk mengingatkan. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan persamaan linear kuadrat. Teman-teman, perlu saya sampaikan ya, persamaan linear dan kuadrat ini sangat-sangat banyak digunakan dalam menyelesaikan metode penyelesaian masalah ekonomi ya. Linear itu berbentuk garis lurus ya, pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 1, kuadrat itu berbentuk parabola ya. Pangkat tertingginya itu untuk yang kuadrat nanti lebih dari 1, 2 bisa 3 ya, dan seterusnya. Persamaan linear suatu variabel kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, jadi hubungan sama dengan ya. Dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1, itu yang saya sampaikan tadi. Ini variabelnya berpangkat 1, hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Ada persamaan linear yang terdiri dari satu variabel, ada juga yang terdiri dari dua variabel ya. Variabel A dan variabel Y. Ini variabel X dan variabel Y. Ya, Y, X dan Y. C itu konstanta, A itu koefisien daripada X, B itu koefisien daripada Y, dan C itu konstanta. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau dia masih linear, dikatakan dia linear, dia masih berbentuk garis lurus. Nah, nanti kita akan ulas contoh-contoh soalnya ya. Kemudian persamaan linear dua variabel, sistem paralinear dua variabel. Nah, di sini terdiri dari dua variabel dan dua persamaan ya. Persamaan 1 dan ini persamaan 2. Pasangan dua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum. Nah, dia dikatakan sistem persamaan linear ini dia terdiri dari dua persamaannya, tapi masih memiliki dua variabel saja ya, dua variabel saja. Ya, dengan penyelesaian simultan atau serentak. Nah, menyelesaikan ini juga tentu kita masih ingat ya, bisa dengan cara ya macam-macam ya, bisa dengan cara substitusi ya, eliminasi, substitusi, juga bisa dengan cara matriks yang nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini saya hanya menggambarkan secara umum saja apa itu persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel. Artinya dua variabel, dia persamaannya terdiri dari dua variabel dan ada dua persamaan yang digabungkan. Jadi nanti persoalan-persoalan perekonomian itu bisa diselesaikan dengan sistem ini. Ini yang sederhana ya. Bisa diselesaikan dengan sistem ini dan akan mempermudah, bukan berarti untuk mempersulit ya. Jadi ilmu ini justru digunakan untuk mempermudah perhitungan selanjutnya, bukan maksud untuk mempersulit. Oke ya. Ini yang saya katakan tadi, kalau ada persamaan linear, ada persamaan kuadrat. Kalau persamaan linear dia berbentuk garis lurus ya, dan persamaan kuadrat itu dia berbentuk parabola ya. Persamaan linear koefisien tertingginya adalah pangkat tertinggi adalah 1, di persamaan kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. 2 ini 1 ya. Nah, masih tetap ada konstanta variabel X kuadrat. Nah, sekarang A ini menjadi variabel X kuadrat, B ini menjadi variabel X, dan C itu konstanta ya. A, B, dan C adalah bilangan real, artinya tidak boleh bilangan imajiner ya, harus yang bilangan real. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat ini bisa seperti sudah kita pelajarin ini di tingkat SMP, di tingkat SMA, dan sampai ke tingkat kuliah ini kita hanya memperdalam saja,
Ada 3 cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna menggunakan rumus ABC namanya. Menggunakan sering disebut rumus ABC ya. Apa itu memfaktorkan? Menyelesaikan persamaan kuadrat yang memfaktorkan ya, dapat dinyatakan menjadi, nah difaktorkan itu artinya dicari faktorisasinya ya. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Ya, X1 dan X2 disebut akar-akar. Yang ini disebut akar-akarnya ya, X1 dan X2. Artinya bilangan-bilangan berapa saja yang jika dikalikan akan menghasilkan persamaan kuadrat seperti ini. Itu namanya memfaktorkan ya. Nah, contoh. Nah, di sini ada persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, dia gunakan di sini cara memfaktorkan pertama. Kalau di sini kok bisa ya tiba-tiba simsalabim? Tentu masih ingat ya bagaimana cara memfaktorkan. Dari mana angka min 3? Dari mana angka min 1? Nah, itu sumbernya dari mana? Cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah ini nih, 3. Ini jika dikalikan hasilnya 3 dan jika dijumlahkan hasilnya B. Nah, ini A, B, C. Jika dikali hasilnya, jadi siapkan di sini kurung seperti ini. Ya, maaf tulisannya ya, belum terbiasa dengan aplikasi ini. Ditempatkan di sini X, ya, sini X. Tinggal cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya adalah bilangan yang di sini. Positif 3, kira-kira bilangan berapa yang kita kalikan hasilnya positif 3? Jadi kita tinggal milih, bisa 1 dan 3 ya kan ya, bisa 1 dan 3, bisa min 1 dan min 3, hanya ini kan. Nah, 1 kali 3 benar 3, apakah 1 tambah 3 hasilnya min 4? Oh ternyata tidak. Kita uji nih, min 1 kali min 3 hasilnya positif 3. Apakah min 1 tambah min 3 hasilnya min 4? Oh ternyata benar. Berarti di sini min 3 bisa min 1. Atau sebaliknya, di sini min 1, di sini min 3. Sama ya teman-teman. Jadi dari situ sumber angka ini ya. Cara memfaktorkannya kira-kira seperti itu. Jadi dicari dua bilangan yang jika dikali hasilnya positif 3 dan jika jika dijumlah hasilnya negatif 4. Oke, tinggal lanjutkan ya, kalau ke bawah sudah bisa ya. X1-nya, X kurang 3 sama dengan 0. X1-nya, ini ada satunya adalah 3. Ini pindah luas ya teman-teman ya. X kurang 1 sama dengan 0, X2-nya adalah 1. Nah, ini ada kurangannya. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ada kalimat kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat sempurna, X kuadrat tambah BX tambah C. Dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi X tambah P kuadrat. Nah, ini yang dinamakan kuadrat sempurna. Jadi bilangan-bilangan ini bisa dijadikan kuadrat sempurna, ya, bisa dijadikan dalam pangkat kuadrat sempurna. Bilangan-bilangan ini ya. Oke, nah seperti apa contohnya? Kita lihat bentuk berikut ini. X kuadrat kurang 6X ditambah 5. Berbeda. Sebenarnya apakah persoalan ini bisa kita selesaikan dengan cara pemaktoran? Bisa. Yang cara pertama ya. Cara pertama yang di atas bisa juga ya. Nah, tapi kali ini supaya saling kita ingat lagi bagaimana melengkapkan. Nah, di sini ada bilangan X kuadrat kurang 6X ditambah 5 ya. Nah, jadikan dulu dia dalam kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu artinya apa? Jadi masing-masing persamaan kuadrat ini ya dikatakan sempurna, misalkan dia ada faktornya itu yang merupakan bentuk pangkat ya, kuadrat ya. Misalkan 3 kuadrat 9, akar 9. Jadi ada faktornya itu yang merupakan pangkat kuadrat. Maka dia dikatakan kuadrat sempurna. Jadi di sini ada angka 5, teman-teman ya. Ini cara simpelnya. Jadi sebenarnya ada rumusnya juga. Ini cara singkatnya. Di sini ada angka 5. Cari bilangan di atas 5 yang merupakan dia bisa diakarkan. Nah, misalkan bisa diakarkan dan hasilnya bulat. Kalau kita ke 6 enggak kan ya? 6, 7 tidak kan ya? 8 tidak juga. 9, ya akar 9 adalah 3. Nah, kalau akar 8 tidak bulat kan ya? Meskipun bisa diakarkan ya, akar 8 itu 2 akar 2 ya. Jadi
Berarti akar 9 3. Jadi cari bilangan yang pangkat dia, akar pangkat dan hasilnya bulat. Nah, di atasnya adalah 9. Tapi ke atas ya teman-teman ya. Kalau yang ini tetap. Nah, baru kurangkan sehingga nominalnya sama dengan ini. 9 dikurang berapa supaya 5 dikurang 4. Nah, oke. Pindah ruaskan yang 4-nya, min 4 dipindahkan menjadi positif 4. Jadi selalu sama, selalu seperti itu ya. Yang mana bisa diselesaikan. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa masing-masing yang 3 cara ini jadi bisa digunakan ke manapun, tetapi ada persoalan-persoalan tertentu yang lebih cepat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Lebih cepat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna dan hanya bisa diselesaikan dengan rumus ABC ya. Jadi masing-masing punya kelebihan ya teman-teman ya. Jadi yang mana kalau ini ya lebih cepat karena apa? Pangkat konstantanya itu masih 5. Kalau lebih besar dari 5 ya mungkin gempor juga menggalikannya teman-temannya. Nah, kita cari ya solusi yang paling cepat yang mana. Kalau kita menggunakan lebih cepat dia menggunakan pemaktoran, gunakan pemaktoran. Jangan dipaksakan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna. Kalau kita lebih familiar dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini, silakan. Tapi kalau kita lebih hafal yang satunya lagi rumus ABC, silakan gunakan rumus ABC. Ya, oke ya teman-teman. Sekarang sudah sampai di sini tadi x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 4. Nah, tinggal difaktorkan ini. Nah, ini yang disebut tadi persamaan kuadrat sempurna. Faktornya berapa tadi? Cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya positif 9 dan jika dijumlah hasilnya min 6. Hanya min 3 dikali min 3 kan ya? Begitu ya, X. Gitu ya. Jadi cepat teman-temannya. Nah, yang dari sini. Kalau kita kalikan ini hasilnya ini juga. X kali X kuadrat, X min 3X, min 3X, plus 9. Jadi min 3 ditambah min 3 adalah min 6. Jadi tetap ini ya. Nah, disingkat X kurang 3 dikuadratkan. Kan ini sama nih. Nah, sama ya. Disingkat X kurang 3 dikuadratkan. Itu sama dengan 4. Jadi, X yang pertama, X kurang 1, X kurang 3 sama. Karena X kurang 3 sama dengan 4, X kurang 3 kuadrat sama dengan 4, maka X kurang 3 adalah tentu akar dari 4 kan ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. X kurang 3 adalah 2, akar dari 4 sama dengan 2 ya. Nah, X kurang 3 adalah 2, maka X1-nya adalah 5. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Ini pindah ruas, 2 ditambah 3. X kurang 3 sama dengan min 2. Nah, dari mana min 2-nya? Karena jika X kuadrat, X kurang 3 dikuadratkan sama dengan 4, X kurang 3 itu bisa plus, bisa min akar daripada 4. Jadi bisa plus 2, bisa negatif 2. Jadi tidak langsung akar 4 ya 2 ya. Jadi bisa plus, bisa min 2. Jadi uji yang pertama X kuadrat, X kurang 3 sama dengan 2, X1-nya sama dengan 5. Sekarang kita uji yang negatifnya, X kurang 3 sama dengan min 2, X1-nya adalah min 2 ditambah 3, yaitu 1. Jadi ini X2-nya. X1-nya 5 dan X2-nya 1. 1 dan 5 lah himpunan penyelesaiannya. Jadi ya mudah-mudahan sudah ingat kembali ya teman-teman ya. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Rumus persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. A itu koefisien daripada X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu konstantanya. Ya, diingat ya. A koefisien X kuadrat, B itu koefisien daripada X, C itu konstantanya. Nah, X1 ataupun X2-nya adalah min B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Jadi B kuadrat itu B-nya dari mana? Yang ini ya. B, 4AC-nya dari mana? A, ini C-nya. Jadi berapa nilai-nilai di sini? Dibagi 2A. Kemudian X2-nya adalah min B kurang. Jadi kalau di sini plus, bedanya
diuji yang positif dan diuji yang negatifnya. Jadi sama-sama min B. Nah, perlu saya sampaikan, B kuadrat kurang 4AC ini sering juga disebut nilai diskriminant, ya. Diskriminatif. Oke. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari S kuadrat tambah 7X dikurang 30 sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? Koefisien daripada X kuadrat. Ini ada 1 ya, teman-teman ya. Berarti A-nya 1. B-nya berapa? Koefisien daripada X. B-nya itu adalah 7. C-nya berapa? Konstanta, negatif 30. Konstantanya negatif 30. Tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Ya, kita cari ya bahwa X1-nya adalah min B, berarti B-nya min 7, min 7 tambah ya akar dari B kuadrat. B kuadrat itu 7, B-nya 7 berarti 49 ya. 49 dikurang 4 kali A, A-nya 1, berarti 4 kali 1, 4 dikali C, C-nya min 30. 4 kali min 30 berarti plus ya, 4 kali 30 120. Nah, oke ya. Oke. Jadi nanti tinggal dicari akar dari 169. Nah, min 7 ditambah akar 169. 169. Silakan dicari akar 169 berapa? Tambahkan dengan min 7, yaitu hasilnya adalah di 3. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kurang ini dicek ulang lagi ya. A-nya tadi berapa? Positif 1. A-nya positif 1. 4 kali 1 ya 4. C-nya min 30. Min 30 dikali 4, 120 ya. 120 plus tambah min, plus dikali min dikali min adalah plus ya, karena di sini min jadi plus ya. 169 akarnya ditambahkan dengan min 7 dibagi lagi dengan 2 kali 1 dibagi 2. Oke, jadi akar daripada 169 ditambahkan min 7 dibagi 2. Saya kira seperti itu. Demikian juga yang X2-nya. X2-nya itu kalau tadi dia di sini plus, bedanya di sini min ya. Angka-angkanya sama. Berarti bisa langsung kita buat min 7 dikurang akar dari 169 dibagi 2A. 2A hanya 1. Jadi kita hanya tulis 2 aja. Nah, hasilnya adalah negatif 10. Oke, teman-teman ya. Nah, itu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat baik dengan melengkapkan kuadrat sempurna ataupun dengan cara memfaktorkan ataupun dengan rumus A, B, C. Ketiganya tadi sudah kita buatkan contohnya. Nah, namun di sini kita harus perlu latihan ulang supaya nanti apa? Lebih gampang mengaplikasikannya ke dalam menyelesaikan persoalan ekonomi ya, yang ada kaitannya dengan ekonomi. Nah, di sini masih ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat itu saking banyaknya, jadi dia dikomposisikan ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, nilai diskriminan D, B kuadrat kurang 4AC yang ada di rumus ABC tadi. Ya. Kedua, akar nyata dan bernilai berlainan. Nah, ini selanjutnya D-nya akan lebih besar 0. Ya. X1 tidak sama dengan X2. Pasti D nilai ini akan lebih besar 0. Ya, nilai diskriminannya itu akan lebih besar 0. Kedua, akarnya nyata dan sama. X1 sama dengan X2, D itu sama dengan 0. Jika dicari ini disubstitusikan nilai X1 dan X2-nya, ini nilainya 0. Kedua, akarnya tidak nyata atau imajiner. Tahu bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu ya bilangan yang ada tapi tidak ada, ya. Nilai D-nya itu lebih kecil 0. Nah, maksudnya apa ya? Ada tapi tidak ada. Misalkan imajiner akar dari min 3, akar dari negatif, ya itu nggak bisa kan. Ada. Mungkin nggak ketemu kita dengan bilangan ini, mungkin, tapi ini tidak ada di garis bilangan. Maka ini dikatakan imajiner atau khayal, bilangan khayal ya. D-nya lebih kecil daripada 0. Jadi
D sama dengan K kuadrat. Dengan K kuadrat itu bilangan kuadrat sempurna. Nah, yang tadi kita bahas, bilangan kuadrat sempurna itu seperti apa? Yang diantara faktornya itu misalkan X tambah 3 kuadrat, ya. X tambah 3 kuadrat. Nah, itu faktor-faktornya. Jika difaktorkan dia seperti ini, itu pasti menemukan persamaan kuadrat sempurna. Oke, teman-teman. Dalam menyelesaikan persamaan lebih dahulu, tentukan jenis-jenis akarnya. Jadi di masuk kategori yang mana dia, gitu ya. Nah, apakah dia uh, nyata, berlainan, nyata atau sama, tidak nyata atau imajiner? Nah, kita harus tentukan dulu, kategorikan dulu ke dalam bentuk-bentuknya, ya. Ini pun hanya mengulang saja ya teman-teman ya. Di sini ada persamaan x kuadrat tambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Jika A-nya 1, A-nya 1 ya. B-nya adalah 5. Masih sama ya teman-teman ya. Apa-apa saya ulang lagi supaya kita sembari mengingat ya. C-nya 2. Oke. Nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi 5 ya teman-teman ya. Kuadratkan adalah 25. Ini dia. Kurang 4AC. A-nya 1. 4 kali 1, 4. C-nya 2. 4 kali 2, 8. Ada tanda kurang. Ya, 25 kurang 8. Jadi, A-nya 1. C-nya 2. 25 kurang 8, 17. Hasilnya positif ya. Nyata ya. Oke, hasilnya nyata dan lebih besar 0. Berarti kategori yang ini dia. Akarnya nyata dan berlainan. Karena apa? Nilai diskriminannya lebih besar 0. Jadi dia bukan persamaan kuadrat sempurna nantinya. Udah pasti bukan ini. Ya kan ya? Jadi ternyata dia lebih besar 0. Jadi persamaan x kuadrat ditambah 5x tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real dan berlainan. Sifat-sifat akar persamaan kuadrat X1 dan X2 tadi itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan, A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ya? Kenapa ada batasan di sini? A ini tidak boleh dengan 0. Karena apa? Kalau A ini 0, 0 kali X kuadrat ya 0. Jadi tinggallah dia ini. Ya kan? Nah, itu bukan kuadrat lagi, tapi itu sudah linear. Jadi pangkat tertingginya itu tinggal 1, berarti itu udah linear. Jadi A ini tidak boleh 0, berarti harus lebih besar dari 0, ataupun lebih kecil dari 0, boleh negatif, boleh. Jadi ini A ini juga berpengaruh, nanti kalau dia A ini positif, dia kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, kalau kita berbicara masalah kurva, kalau dia negatif, bedanya dia kurvanya akan terbuka ke bawah, gitu ya teman-teman ya. Jadi X1 dan X2-nya adalah akar-akar persamaan kuadrat dan A tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau A-nya sama dengan 0, dia bukan persamaan kuadrat lagi, melainkan persamaan linear. Syarat mempunyai dua akar positif. Diskriminan tadi harus lebih besar sama dengan 0. Yang contoh soal yang barusan ya. X1 tambah X2 ini harus lebih kecil dari 0. Dan X1 kali X2 itu harus lebih besar 0. Jadi X1 tambah X2 itu harus negatif. X1 kali X2 ini harus positif, lebih besar 0. Tidak boleh 0, ya, yang ini. Dan nilai diskriminan tadi yang contoh kita buat itu harus lebih besar ataupun sama dengan 0. Boleh sama dengan 0. Mempunyai dua akar negatif. Nah, masih nilai diskriminan bisa aja sama dengan 0 ataupun lebih besar 0, tetapi X1 kali X tambah X2-nya itu lebih besar 0 dia. Artinya lebih besar 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Dan X1 kali X2-nya itu lebih besar 0. Jadi ini baik X1 tambah X2, X1 kali X2 itu nilainya lebih besar 0. Ya, setelah ketemu. Oke, lebih besar 0 artinya tidak berlaku yang negatif, tidak bisa negatif ya. Kalau dia lebih kecil 0 seperti ini, berarti dia mempunyai dua akar yang positif. Syarat mempunyai dua akar berlainan, ya berlainan tanda yang ketiga ya. Nilai diskriminan lebih besar 0 dan tidak boleh sama dengan 0 ya. Harus lebih besar 0. Berarti harus positif. Positif. Nah, kalau ketemu negatif berarti dia positif. Positif ya. Kalau ketemu negatif berarti dia tidak berlainan ya. Kalau ini dibahas yang khusus yang berlainan. X1 kali X2-nya lebih kecil 0 ya.
Syarat mempunyai dua akar berlawanan, X1 tambah X2-nya sama dengan 0, berlawanan. Kenapa X1 berlawanan ya? X1 tambah X2-nya dikatakan berlawanan jika X1 tambah X2 itu sama dengan 0. Misalkan X1-nya min 1, X2-nya lawan dari min 1 adalah positif 1. Ya, positif 1. Berarti min 1 tambah lawannya adalah 0. Nah, ini mempunyai dua akar yang berlawanan. Syarat mempunyai dua akar berkebalikan, X1 kali X2 adalah positif 1. Nah, kenapa dikatakan berkebalikan? Misalkan nih, X1-nya negatif, X2-nya negatif, negatif 1 kali negatif 1 positif. Jadi, selalu kalau dikalikan X1 kali X2 itu, yang di sini, itu hasilnya selalu 1 ya, teman-teman ya. Jadi kalau di sini X1-nya 2, X2-nya itu setengah. Nah, karena apa? X1 2 kali setengah adalah 1 ya. Kira-kira contohnya nanti seperti itu. Ini lagi-lagi untuk mempermudah kita mengaplikasikannya nanti dalam persoalan selanjutnya di mata kuliah ini. Nah, ini rumus jumlah dan hasil kali akarnya ya. Masih ingat di pertemuan di waktu di jenjang sebelumnya ada jumlah akar, kali akar, dan selisih akar. Jumlah akar maksudnya itu X1 tambah X2 yang tadi kita bahas ya. Itu ternyata kalau kita rumuskan itu hanya min B per A. X1 kali ke X2 C per A. Ini C per A. X1 kurang X2 adalah akar dari diskriminan tadi dibagi A. Jadi akar dari B kuadrat kurang 4AC, nah, kurang 4AC per A. Ya, gitu ya. Diskriminan dari apa? B kuadrat kurang 4AC dibagi A. Itu X1 kurang X2. A itu koefisien daripada X kuadrat, B itu koefisien daripada X, dan C itu suku tetap. Ya. Tadi ada saya sebutkan itu konstanta ataupun suku tetap. Sama ya. Konstanta atau suku tetap. Matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah ini materi kelas 10 ya kalau di jenjang sebelumnya ya. Matriks itu kumpulan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom ya. Kumpulan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom. Nah, perlu saya sebutkan di sini bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk persegi. Tentu jenis-jenisnya masih kamu ingat. Nah, matriks itu ada namanya ordo. Ordo itu merupakan jumlah baris dan kolom pada sebuah matriks ya. Nah, jumlah ini baris dan ini kolom. Nah, ini menunjukkan baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-1 kolom ke-n. Dan ini baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-2, baris kedua kolom ke-n. Nah, ini baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-m kolom ke-n, baris ke-m kolom ke-2, baris ke-m kolom ke-n. Gitu ya. Jadi ada namanya ordo di mana terdiri dari berapa baris dan berapa kolom. Itu namanya ordo matriks. Determinan matriks. Sebuah matriks adalah penulisan unsur sebuah matriks budur sangkat berbentuk determinan. Jadi yang memiliki nilai determinan itu adalah hanya matriks yang berbentuk budur sangkat. Matriks budur sangkar itu maksudnya jumlah baris dan kolomnya itu selalu sama, A, B, C, D. Ini ordo yang 2 kali 2. Nah, jumlah baris dan kolom itu selalu sama. Itu dinamakan matriks budur sangkar. Ada juga matriks yang ordonya 3 kali 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jadi terdiri dari berapa baris? 3 baris, 1 ya, 2 3 ya. Nah, dan 3 kolom 1 2 3. Jadi ordonya 3 kali 3. Matriks itu disimbolkan selalu dengan huruf besar ya, huruf kapital. Dan notasi determinan matriks itu dinotasikan dengan tanda mutlak seperti ini ya. Jadi matriks A ya, nilai determinan daripada matriks M misalkan. Nah, determinannya dinotasikan seperti ini ya.
dibaca determinan M atau DA, ditulis DM atau DA. Kalau di sini kan notasi matriksnya A, berarti dibaca determinan A atau DA. Kalau ini determinan M atau determinan M. Jadi tergantung matriks apa namanya ya, bisa M, bisa X, bisa Y, dan seterusnya. Determinan berdimensi 2 dan determinan berdimensi 3. Ada yang ordo 2 kali 2, ada yang ordo 3 kali 3. Apa itu determinan A? Jadi cara menentukan determinan itu untuk yang ordo 2 kali 2 ya. Kalau ordonya 2 kali 2 masih ingat ya. Ini dikurangkan ini. Jadi diagonal utama dikurang diagonal pembantu AD dikurang BD. Jadi determinannya adalah kita buat di sini ya. AD dikurang BC. Itu ya. Nah, kalau dia ordonya 3 kali 3 tinggal dicarikan di sini determinannya ya. Pakai namanya garis bantu ya. Nanti pakai garis bantu. Ya. Nah, di sini determinannya pindahkan 2 ruas, nanti ketemu determinan A di sini. Yang untuk yang ordo 3 kali 3. Tentu masih ingat waktu kita belajar ini di kelas 10 SMK ya. Jadi determinan itu, jadi ada cara menentukan nilai determinannya, baik baris dan kolomnya. Juga ada istilah-istilah nanti di sini apa namanya, matriks diagonal, matriks nol, matriks macam-macam matriks itu ada. Kemudian ada juga matriks bujur sangkar, tadi sudah kita bahas. Matriks persegi berarti berbentuknya persegi. Matriks nol nanti nilainya semuanya nol. Matriks inverse matriks ya, lawan dari matriks tersebut. Kira-kira seperti itu untuk bahasa singkatnya ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya teman-teman, persoalan-persoalan yang tadi itu, yang tadi kita bahas di sini, yang linear, ya, persoalan persamaan linear itu bisa diselesaikan dengan cara matriks. Ini bisa dijadikan matriks. AX tambah BY tambah B bisa dijadikan. Kalau kita ambil koefisiennya saja A, B, kemudian C, D. Ya, ini bisa diselesaikan dengan cara matriks. Kalau ini kita kalikan dengan XY, ya, XY, hasilnya adalah ini juga. Hasilnya adalah P dan Q, P dan Q, gitu ya, teman-teman ya. Hasilnya adalah P dan Q. Nah, itu kenapa kita ulang kembali tentang matriks ya. Baik yang ordonya 2 kali 2 ataupun yang berordo 3 kali 3. Kalau dia berordo 3 kali 3 berarti digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear yang seperti ini. Nah, ini masih ordonya masih ordo 2 kali 2, masih bisa diselesaikan dengan cara matriks yang ordo 2 kali 2 dengan menggunakan inverse matriks. Oke, teman-teman, nanti akan saya bahas di video singkat selanjutnya. Akan saya pisah dengan video ini menggunakan matriks menyelesaikan persoalan persamaan linear baik yang 2 variabel ataupun yang 3 variabel dengan cara matriks atau dengan cara inverse matriks. Tidak akan saya pisahkan dari video ini ya teman-teman ya. Nanti silakan lihat di video selanjutnya bagaimana menyelesaikan persamaan linear baik yang 2 variabel atau yang 3 variabel dengan menggunakan matriks. Oke, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat di sesi pendahuluan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sukses belajarnya.